Oke. Pas Rabi, Rasuman. Gitu ya. Itu jelas. Gitu. Kan mana itu kan? Iya. Nah, kita berarti di sini spot di sini terlebih lagi untuk sosis Solo Pojok Beteng ya. Oke, halo speakers, balik lagi di Runaway Speak Youth Power. Youth Freedom. Kali ini kita baru jalan-jalan ya, Benar. terlebih lagi di sudut kota Solo, Kita ada di segmen apa nih? di Jajanas. Jajanan, di segmen Oke. Jajanan ya. Dan yang jelas di sini berbicara tentang makanan gak jauh beda. Di sini mengenai tentang sosis. Sosis itu adalah makanan yang universal di Indonesia, tapi di Solo itu punya ciri khas khusus. Bener banget, yang biasanya ada di tempat-tempat acara pernikahan. Bener, Nah, jadi di menjadi sini- makanan universal banget ya. Bener banget. Di Wow, lalu-lalang. ada lalu-lalang. Jadi ini kita ada dari di sepeda ya. benteng ya ini ya. Ini adalah benteng apa Dari ya? keraton. Keraton, Ya, Manggaran. Dan di sini kita bakalan nanti tanya-tanya lebih lanjut mengenai tentang sosis itu Benar. sendiri kayak gitu. Oke, kita kemana kita? Kita langsung menuju ke lokasi. Oke, langsung Di ke sana ya, lokasi. Di sudut sana ada sosis Solo Pojok Benteng. Yoi. Wow, lalu lalang cukup Gila. ramai ya bro ya. Lama banget di sini, lama banget. Bisa lihat di sini di Oke, area itu ada sosis Solo Pojok Beteng. Yoi. Pas banget di Buat pojok kawan-kawan semuanya. betengnya ya, di Mangkunegaran. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman mampir di Solo, ini ada pas di pojokan betengnya Mangkunegaran. Pas. Maaf, bukan Mangkunegaran, Keraton Keraton Surakarta, maaf. Oh, iya. Keraton Surakarta ya. Oke, pas di pojokan selatan Keraton Surakarta. Oke. Oke, langsung aja. Langsung aja follow Kita langsung follow kita ke sosis Solo Pojok Beteng. Pojok Beteng. Halo Mas. Halo Mas Yoi. Oke. Dengan Mas siapa? Agus. Mas Agus. Oke. Kali ini kita di sini sangat lengkap sekali, terlebih lagi dengan Mas Agus ya. Mas Agus selaku apa nih? Apa ya? Ya, oke. Ya yang ngelola di sini. Ya, secara tidak lanjut sebagai pengelola. Oke. Ya, gimana? Pertama nih Mas, kesan pertama ini kan sosis Solo. Ini kan kita ngomong sosis itu kan random banget, universal food di Indonesia. Ciri khasnya sosis Solo itu kayak gimana? Kalau sosis Solo itu kan kalau dari literasinya dulu ya sejarahnya itu kan katanya ada masyarakat Jawa yang ingin makanan sosis yang dimakan orang-orang Belanda gitu. Oh, kan. gitu. Nah, Secara historikal seperti itu. Oke. Jadi tapi dengan lidah Orang Jawa. Jawa. Oh, iya Makanya- iya iya, oke. mereka coba memodifikasi makanan dengan cita rasa lokal, akhirnya terjadi sosis Solo itu. Dan ceritanya juga katanya yang bikin resep itu malah bukan sendiri. Oh, gitu. Jadi speakers kawan-kawan semuanya, yang jelas berkaitan tentang sosis Solo ternyata berbeda dengan sosis pada umumnya. Dan berkaitan tentang sosis Solo sendiri ternyata model modifikasi yang dibuat oleh orang-orang Jawa. Oke. Nah, di sini bisa langsung aja ikut di sini ya. Berkaitan tentang sosis Solo itu sendiri. Berarti ada beberapa macam ya di sini ya. Ini ada sebenarnya kalau sosis Solo itu ada dua ya, sosis basah sama sosis goreng. Cuman kita tambah satu varian goreng tapi ada rasa pedasnya. Kita kasih nama sosis goreng mbah. Oke. Oh ya, oke. Anu ya, menyesuaikan cita rasa orang-orang Jawa ya. Nah, sebenarnya ini request by customer. Oh, awalnya ceritanya seperti itu. Oke. Nah, speaker semuanya, yang jelas di sini kita mau lihat dulu beberapa hal. Nanti kita bakalan review lebih lanjut mengenai tentang proses cara pembuatan juga ya. Terlebih lagi di kitchennya juga di sana. Oke. Oke, kita mau coba Bray, pesen Oke. sosisnya. Ini ada beberapa menu yang terkait di sini ada sosis basah kukus, sosis goreng dan frozen. Nah, di Frozen. sini kita akan coba beberapa hal mengenai tentang sosis tersendiri seperti itu ya. Untuk Oke. favoritnya sama bestseller tuh apa di sini apa, Mbak? Oke. Kalau selera sih ya Mas ya. Oh ya. Cuman yang agak lumayan
goreng. Oh, goreng. Nah, kalau yang dalam kota loh. Oh ya, oke. Yang luar kota goreng pedes. Nah, Oke. Oke, sembari menunggu untuk digoreng, kita mau survei. Yoi. Langsung di lapangan di kitchen. Oke, thank you, Mbak. Yoi. Nah, ini tuh dapurnya. Jadi ini karena tadi kita ngomong sedikit itu akan mengajukan ke proses halal food. Yoi. Nah, jadi untuk dapurnya dipisahkan, tidak jadi satu dari saya tadi. Oke, kita boleh masuk ke dalam dapur, kita masuk dapurnya. Ya, kita langsung ke kitchen ya. Gitu ya, untuk proses pembuatan sosis Solo. Sosis. Yoi, go Kans. Yoi. Permisi. Permisi. Wah, tertutup ya. Wah, ternyata tutup safety. Nah, oke. Sudah sama Mas Agus. Jadi beliau yang pengelola, kita diperbolehkan untuk melihat keadaan dalam. Jadi ini sangat Steril. steril banget ya. Jadi memang dikhususkan untuk program di situ ya Mas. Pengajuan Pengajuan BPOM. BPOM. Jadi sorry Mas, saya belum tanya tadi. Sudah berapa lama ini Mas sosis Solo ini dibuat? Sosis pojok ini. Jalan seperti ini udah 2 tahun, hampir 3 ya. Ya, oke. Cuman dari awal mulainya ya udah 5 tahun, 4 tahun ke belakang. Oke. Tapi masih apa ya? Tradisional kita marketnya, nitip gitu. Oke. Awalnya itu seperti itu. Ya. Jadi memang secara awal terlebih lagi sosis pojok beteng di sini udah jalan beberapa tahun ya. Yang jelas di sini sangat apresiasi ya. Terlebih lagi mengenai tentang sosis Solo, terlebih lagi untuk produksinya ini benar-benar sudah berkonsep yang benar-benar modern banget, ya kayak gitu ya. Dan yang jelas di sini berarti kalau proses kayak gini udah mengajukan mau proses BPOM juga ya, begitu ya? Ya, arahnya sih ke sana. Kita mau mengajukan itu supaya nanti produk kita itu benar-benar terjamin gitu. Ya, loh. oke. Jadi orang itu makan walaupun cuma Solo makan tradisional tapi yakin kebersihan dan higienisnya. Oke, sisi trustnya sudah kedapat ya kayak gitu. Oke. Ini jelaskan dulu ya, sebelah sini sebenarnya untuk ruang masak. Jadi area panas lah ini. Ini Oke. area panas untuk masak dari awal produk sampai jadi sebelum digulung. Nah, ruangan sebelah ini khusus untuk ruang dingin. Kami menyebutnya ruang dingin. Oh gitu Karena ya. untuk proses untuk frozen, untuk proses melipat sosisnya menggulungnya di sini dan dikasih AC supaya ruangannya tetap lembab, jadi tidak panas. Jadi setelah proses ini selesai masuk ke sini supaya nanti kebersihan tetap terjaga. Oke, jadi jelas banget ya untuk proses pembuatan sebelah kanan, kemudian kalau sudah semuanya jalan untuk produksinya, kemudian jalur ke pembentukan ya kayak gitu ya sosisnya ya. Oke. Berarti berkaitan tentang untuk menu pertama sosis Solo pojok beteng itu sendiri. Itu yang pertama menu apa begitu? Yang pernah dibuat? Sosis basah kita. Sosis basah ya. Oke. Karena yang umum kan itu ya. Orang bilang sosis Solo itu berarti sosis basah. Oh ya, oke. Kita coba itu, baru kita kembangkan ke sosis goreng dengan ya apa ya, bumbu yang istilahnya kita kembangkan sendiri, mungkin sama tapi takarannya mungkin yang berbeda. Karena kita rasa itu kan selera. Kita tidak bisa memaksakan orang, oh punya ini lebih baik, punya saya lebih baik. Tapi kita rasa selera. Kita mencari tengah-tengahnya yang kira-kira cocok di lidah Jawa sendiri, dan ketika kita ngirim keluar cocok dengan lidah orang. Oh iya. Tengah-tengah. Oke. Jadi dari sosis Solo pojok beteng ini apa namanya, menciptakan branding dulu ya. Sosis Solo ini berbeda gitu dengan sosis-sosis yang lain. Bener, kalau Semarang punya lumpia kan? Iya. Bener banget. Kalau Solo punya sosis Solo sendiri dengan begitu banyak macam, terlebih lagi isian. Daging terutama. Ya oke. Dagingnya berarti untuk daging dari sosis Solo berupa daging apa aja begitu? Kita baru pakai ayam saja Mas. Oke, ayam. Ayam giling, kita ada supplier sendiri dan kita cari supplier yang sudah bersertifikat halal juga. Minimal kita belum secara legal kita belum punya sertifikat halal, kita mau arah ke sana, tapi produk yang kita Memang prosesnya panjang sih. Ya oke. minimal bahan baku yang kita ambil sudah bersertifikasi halal. Oke. Jadi speaker semuanya berkaitan tentang sosis pojok beteng jangan khawatir karena terkait tentang konsumsi produksinya itu sudah terjamin halal. Oke. Teman-teman semuanya ketika di sini mau banget merasakan cita rasa terlebih lagi sosis Solo, bisa banget datang di sosis pojok. Oke, jadi udah ada ini sosisnya. Yoi, ini yang rasa apa nih? Yang pedes. Oke, ini yang ya? benar-benar pedes ya sosisnya ya. Ori sama basah. Oke. Ini yang maksud kayak gini nih.
kayaknya di Solo cuma ada di Solo ya Mas kalau kayak gini, sosis kayak gini. Ada sih di luar, tapi mungkin orang Solo yang punya orang. Tapi benar juga sih berkaitan tentang hal tersebut benar. Jarang kalau orang Solo bawa kayak yang kukus kayak gini. Iya. Berarti ini yang best seller di sini ya. Ini ada kukus, ada yang ori sama yang pedes. Kita buka masker ya, kita mau coba review buat sosisnya. Yang mana dulu? Yang pedes. Oke, boleh. Pedes ya. Kita coba di sini untuk sosis Solo yang pedas. Oke. Ya. Ini saya nggak puasa dari puasa dengan. Oke. Oke. Gimana, Bro? Pas banget ya? Nah, ada yang beda. Nah. Sampai sini, Bro, pedasnya. Oke. Sebenarnya pas. Pedas itu pas banget, nggak yang lebay gitu loh. Ya. Rasanya sosis masih kerasa, dagingnya masih kerasa, jadi ya tebel, kulitnya pun nggak terlalu tebel, tipis, banyak dagingnya. Jadi berkaitan tentang sosis Solo itu bukan hanya untuk apa ya, lampirannya aja, tapi dalamnya itu full gitu kan. Mantap. Oke, kita lanjut ngobrol, Bro, gitu ya. Nah, berkaitan tentang sosis Solo, terlebih lagi mengenai tentang gini, Mas. Geliatnya di pasaran, terlebih lagi di Solo itu sendiri kayak gimana sih gitu kan, sosis Solo gitu. Jadi kalau kita bicara sosis Solo, di Solo itu udah banyak ya. Kita ke pasar, udah pasti ada yang jual. Oke, tenongan terlebih lagi. Oke. Terus di H kalau di sini ya, H atau kaki lima itu pasti ada. Oke. Hajatan pasti ada. Apa yang membuat berbeda gitu kan ya? Nah, sebenarnya niat awal kita tuh pengen membranding makanan tradisional Solo sendiri. Oke. Supaya lebih milenial gitu loh. Jadi bener-bener heritage food gitu ya. Bener. Oke. Jadi orang ketika bilang sosis Solo pasti udah underestimate jajanan pasar gitu Ya, iya, benar. Makanya kan gimana caranya sosis Solo itu yang memang bener masakan asli Solo tapi bisa keren gitu loh di bawah itu. Kita bikin supaya orang kalau bawa sosis Solo itu nggak malu lagi, nggak terkesan ini jajanan pasar, jajanan kampung gitu istilahnya gitu. Tapi ini, Bro, berkaitan tentang sosis Solo itu sendiri, terlebih lagi yang buka. Tadi aku coba komunikasi dengan tim, terlebih lagi Kak Erin ya. Kamu berkaitan tentang untuk tempat untuk sosis Solo, kamu ada tahu tempat? Nggak tahu? Lah, taunya apa? Baru ini. Jadi aku pribadi gitu ya, Mas ya. Aku nggak tahu sosis Solo itu jualannya di mana sebelumnya. Dan aku baru tahu ini juga. Kalau misalkan kita Serabi atau Suman, gitu ya, itu jelas. Gitu. Kan, mana itu kan? Iya. Nah, kita berarti di sini spot di sini terlebih lagi untuk sosis Solo Pojok Beteng ya. Ya, oke. Oke, kita share lanjut review lagi yang makanan selanjutnya. Di sini yang sosis basah kita mau bakalan tes ya di sini ya. Ini, Bro. Sosis basah ya. Ya, awas. Oke, Bu. Weh. Ini Aman. beda sih sosis basah ini kayak gini. Ini dia lebih gede. Terus dalamnya juga ini lebih sih. Jadi kecil-kecil ya. Cuma segini doang. Iya kan? Iya, benar. Ini pakai lombong nggak nih? Tidak mau ya, enggak. Aku tuh mau merasakan original. Realnya ya, oke. Kita coba. Ya. Oke. Mantap. The best semua sih. Enak ini. Jadi ketika di sini kita pergi ya, terlebih lagi untuk kita jalan-jalan, terlebih lagi buat oleh-oleh untuk area Solo, terlebih lagi kayak Sragen ataupun Jogja, maksudnya daerah-daerah pas banget kita bawa kayak gini. Nah, misal nih, Mas, kita punya kerabat nih, kayak luar kota, kayak Jabodetabek ataupun Surabaya, bisa nggak sih kita order gitu? Bisa. Kita kirim itu udah Jabodetabek juga semua kita kirim. Bisa. Kalau Jawa juga Semarang, Jogja itu udah bisa. Terjauh itu kita kirim ke Denpasar, Bali. Oke. Itu by online food atau emang kita dari sini kirim?
Kita ada kerjasama dengan ekspedisi pihak ketiga ya, ada Paxel di sini. Kita pilih ekspedisi tersebut karena dia ada fasilitas khusus freezer frozen foodnya. Jadi makanan itu aman sampai customer. Selama belum nyampe ke customer, produk itu akan terus disimpan dalam freezer. Yoi. Dan bisa dilihat bro, di belakang kalau berbicara mengenai tentang packaging itu juga luar biasa. Bisa dibawa mungkin. Ini Nah. packagingnya juga terus overrated, jadi bagus banget. Jadi dia tuh benar-benar masuk ke milenial bos. Jadi kalau teman-teman nanti buat oleh-oleh sudah memenuhi syarat. Ya. Wah ini masaknya juga enak. Iya. Packagingnya juga bagus gitu. Biasanya kan cuma kardus polos. Gitu. Ya, terlebih lagi sama mertua untuk Iya, oleh-oleh juga boleh dapat gitu. restu Seneng kan? banget sih, pas banget. Iya. Biasanya kalau ibu-ibu kan suka kan model-model sosis kayak gini. Itu jurus pintar. Bener. Gue makan dulu. Iya. Itu juga bisa dilihat untuk tasnya, packaging bisa dilihat ya, Ini oke. juga ada juga nih. Ini menyesuaikan kondisinya. Wah ini eye catching banget ya. Ya kan? Jadi, ini gini. Jadi ini bisa buat teman-teman bawa pulang. Jadi ada kemasan packaging yang menarik buat teman-teman nih bawa pulang. Oke, yang terakhir kita review adalah orinya. Orinya, yoi. Oke. Ini top global semua sih. Semua punya ciri nih aku lihat kayak gitu. Kalau ini aku lebih yang kukus. Bagus. Terbaik. Mungkin karena Terbiasa. nggak ada minyak ya, jadi kayak bener-bener asli rasanya tuh. Kalau kukus itu kulitnya 100% telur ya, nggak pakai campuran apa-apa. Mungkin kalau yang lain-lain ada campuran tepung dan sebagainya, kita memang bisa 100% telur. Ya, Jadi- bedanya kayak gitu ya. Isinya cuma daging sama telur, berarti kalau yang kukus itu daging sama telur. Isinya anak kecil itu seneng, karena daging telur itu aja, nggak pakai tepung. Oke, speakers, kita di sini berkaitan tentang Runaway Speak. Kita udah ngobrol banyak terlebih lagi dengan Mas Agus ya. Mungkin tentang untuk harapannya terlebih lagi untuk sosis Beteng Solo. Bagaimana nih gitu untuk kedepannya capaian dan asa yang pengen dibangun gitu kan untuk sosis Solo. Harapan kita sendiri ya, kita ingin sosis pojok beteng itu ada di mana-mana. Dalam Oke. artian, ketika Solo nanti jadi destinasi wisata, orang ke Solo itu ketika pingin sosis Solo, ingatnya sosis pojok beteng Oke, gitu. iya. Jadi buat oleh-oleh, buat makanan dalam perjalanan atau yang lain-lain itu bisa banget gitu. Oke. Mau cemilan, mau buat bikin kenyang juga Boleh, juga. bisa. Karena teman 3 itu udah ketemu juga. Dan cukup kenyang bener. Kenyang. Iya. Bisa buat cemilan juga buat makan. Pas waktu nonton ngecil bareng dengan kawan-kawan, yoi. Langsung ya, oke. Oke, terima kasih buat kesempatannya Mas Agus. Terima kasih udah boleh main ke Sosis Solo. Pojok Beteng. Pas Yoi. banget di Beteng Surakarta. Keraton Surakarta. Surakarta. Dan kita tutup segmen ini di Jajaners. Kita akan ketemu di segmen selanjutnya dan sukses terus untuk Sosis Solo Pojok Beteng untuk Mas Agus dan tim juga. Terima kasih. Sampai jumpa di video ada. Youth Power, Youth video. CSM, Saya. bye. Oke, jadi di Sosis Solo Pojok Beteng ini juga ada frozen yang tadi kita bilang. Kita ambil. Ini ada yang versi kukus dan ini ada versi goreng. Dan tadi ada juga yang versi goreng pedes ya. Ya ini, jadi ada 3, goreng ori, goreng pedes sama kukus. Jadi teman-teman yang mau bawa bisa langsung langsung di Shopee Food juga bisa, dan di Sosis Pojok Beteng juga bisa. Ada tuh di WA di bawah ini juga bisa. Terima kasih.